Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wa sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wattabi' sabila man anaba ilayya. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila kita ingin bermakrifat, berliqah, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah, maka carilah seorang murabbi yang mursyid, yang mampu menghantarkan rohani dan jiwa kita itu untuk bisa wusul kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita. Ulaika yad'una rabbihim wasilah ayyuhum aqrabu. Orang-orang yang menyeru mereka sendiri yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri ingin mencari jalan kepada Tuhan. Ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang hubungannya itu lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu. Dan mereka juga mengharapkan rahmat, cinta dan belayan kasih sayang Allah itu kepada dirinya. Maka inilah pesan yang Allah hantarkan kepada diri kita ini. Supaya kita bisa usul untuk sampai kepada Allah. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Tentunya orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu adalah murabbi yang mursyid. Karena murabbi yang mursyid itu suatu wasilah, suatu jalan bagi kita untuk kita bisa husul kepada Tuhan. Nah, siapa mereka? Itulah para nabi dan para rasul. Habisnya para nabi dan para rasul masanya. Itu yang dikatakan para auliaillah, para arifin. Nah, siapa auliaillah? Siapa orang-orang arifin? Para auliaillah dan arifin itu, kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Mereka itu adalah para ulama sebagai pewaris nabi. Kalaulah ulama itu dikatakan pewaris Nabi, Bapak Ibu, apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada dirinya? Sehingga dia itu dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulima la ilaha illallah. Kulima la ilaha illallah itu yang dikatakan kulima tauhid. Bagaimana umat ini mampu memurnikan keesaan akan wujud Allah itu.
dalam setiap gerak dan diamnya. Qiyaman wa uqudan wa ala junubihim. Sehingga tidak lagi terpandang akan rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang berbuat, beramal dan beribadah. Maka carilah mereka. Walaupun mencari mereka itu sama seperti mencari mutiara yang tercecer di padang pasir. Walaupun sulit Bapak Ibu mencari mutiara yang berserakan, yang tercecer di padang pasir, namun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sudah membukakan rahasia tabir dirinya yang mesti kita pahami, yang mesti kita tilik dan kita sadar apa yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi diri kita ini yang telah dihantarkan Rasul kepada kita ini. Apa kata Rasul? Tanda dan cirinya kata Rasul. Apabila engkau lihat wajahnya, mengingatkan akan dirimu itu kepada Allah. Yang kedua, apabila engkau dengar nasihatnya, engkau dengar kalamnya, engkau dengar fatwanya, mendekatkan dirimu itu kepada Allah. Dan yang ketiga, apabila engkau lihat kelakuan dan sifatnya, mengingatkan engkau mempersiapkan amal untuk menghadapi namanya kematian. Apabila itu kita lihat tandanya pada seseorang, apakah itu guru kita, apakah itu namanya mursyid kita, maka raihlah ilmunya, ambillah ilmunya, sau ilmunya. Walaupun kita datang kepada dirinya itu dengan jalan merangkak. Kalau memang dia mampu membimbing rohani kita untuk bisa usul kepada Allah, maka saulah ilmunya itu. Walaupun fisik dan keadaan diri kita ini terbatas, kita bertongkat, kita lumpuh, maka temuilah dia. Walaupun kita datang kepada dirinya itu dengan pakai tongkat dalam keadaan lumpuh, maupun kita datang kepada dirinya dengan merangkak. Kalau memang dia itu bisa menghantarkan rohani kita untuk bisa husul kepada Allah, maka minta bimbing dan dituntunlah diri kita ini kepada dia. Tapi kalau dia tidak mampu menghantarkan rohani kita kepada Tuhan, dia tidak mampu membimbing kita untuk kita bisa bermakrifat, berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan dirinya, tinggalkanlah dia. Carilah benar-benar mursyid kapasitasnya sebagai al-ulama warasatul anbiya. Maka tidak dilarang kita Bapak Ibu berguru banyak. Siapapun guru kita, silakan raih ilmunya, ambil ilmunya. Tapi pembimbing rohani kita cuma satu saja. Guru boleh banyak, tapi mursyid sebagai pembimbing rohani kita yang dikatakan murabbi mursyid hanya cukup satu saja Bapak Ibu. Karena mereka lah yang bisa menghantarkan kita itu untuk bisa usul kepada Allah. Karena ini Allah katakan nanti, apa yang akan terjadi di akhirat itu Allah dah sampaikan berita itu kepada kita. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat nanti kata Allah, manusia ini akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Sesuai dengan murabbi mursyidnya, sesuai dengan pembimbingnya. Makanya jikalau kita hidup di alam dunia ini tidak punya murabbi kita tidak punya pembimbing, kita tidak punya mursyid. Dengan siapa kita nanti berkumpul di akhirat itu? Orang berkumpul dengan gurunya, orang berkumpul dengan pembimbingnya, orang berkumpul dengan mursyidnya. Awak bahasa Namiyang saya Bapak Ibu di situ. Lai enggak tahu ibu-ibu bahasa Namiyang Pak? Lai tahu. Sendiri senyawa Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita punya mursyid, punya pembimbing,
Di dunia ini, yang mana mursyid kita itu kapasitasnya ada al-ulama warasatul anbiya. Memang benar-benar dia itu mampu membimbing rohani kita untuk bisa usul kepada Allah. Maka di akhirat itu kita benar-benar bersama guru kita, bersama pembimbing kita. Ya. Jangankan datang nyari akhirat, Bapak Ibu, ketika kita berada di alam dunia, mungkin ada saudara-saudara kita dan jamaah kita yang lebih dahulu dan lebih awal meninggalkan kita. Mereka di sana juga dalam bentuk halako-halako. Mereka juga di sana berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Bagaimana kita di dunia ini punya halako jamaah, berkumpul-kumpul kita. Mereka juga di sana berhalako, berkumpul-kumpul juga. Ini yang disebut namanya orang yang seperumahan, orang yang satu komplek di akhirat itu. Ya. Walaupun kita tidak satu rumah nantinya di akhirat, tapi masih satu komplek, masih satu perumahan di akhirat. Wallahu yahtasu birahmati mayasya. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, Allah masih mengkhususkan. Allah masih mengistimewakan, Allah masih memilih kita ini di dalam satu perumahan, di dalam satu komplek nantinya di akhirat itu. Makanya sarannya apa kata Allah? Wallazina amanu wa taba'adhum zuriyatahum bil imani alhaqna bihim zuriyatahum. Apabila dirimu dah beriman, ayah ibu beriman, anak cucu menantumu beriman, jamaahmu beriman, teman dan sahabatmu beriman sampai habisnya usia umurmu, alhaqna bihim zuriyatahum. Maka aku sebagai Allah, aku sebagai Rabb, maka akulah yang mempertemukan kalian semua di akhirat ini. Aku yang mempertemukan kalian semuanya di surga. Walaupun tidak satu rumah, namun masih satu komplek perumahan surga. Maka beruntung kita itu. Karena ini yang kita rasakan, ini yang kita alami, ini yang kita lihat proses itu kepada jamaah kita yang lebih awal meninggalkan kita ini. Maka bagi orang-orang yang kasab Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak ada lagi pembatas, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk bisa senantiasa menyaksikan proses jamaahnya itu Bapak Ibu. Tapi kalau itu tidak terjadi pada diri seorang guru, bagaimana dia akan bisa membimbing dan menuntun jamaahnya itu? Selamatkah ia? Senangkah dia? Susahkah dia? Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia akan bisa menghantarkan jamaahnya itu untuk bisa usul kepada Allah? Ini yang mesti dipahami tadi. Sehingga ikatan batin kita dengan guru, ikatan rohani kita dengan pembimbing kita nggak putus. Memang dia benar-benar menghantarkan kita itu sampai pada pemahaman, pengenalan yang sempurna kepada Allah itu. Ya. Jadi kita ini nggak ada lagi pembatasnya. Tidak ada lagi namanya penghalang. Baik kita di dunia maupun sudah berpisah alam. Tidak ada penghalangnya Bapak Ibu. Bagi yang sudah wusul, bagi yang sudah sampai, bagi yang sudah kasab. Jadi yang sebenar hidup itu adalah ayah bunda kita, adalah anak kita, jamaah kita yang sudah lebih awal meninggalkan alam dunia ini. Kita ini belum hidup yang sebenarnya. Maka disitulah Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada awal.
Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka kehidupan kita di alam dunia ini taubahnya kita menyaksikan pada saat kita itu bermimpi di dalam tidur kita. Itulah proses kita di dunia ini. An-nasu niyamun faizamatu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tertidur. Faizamatu intabahu. Apabila dia telah meninggal dunia, dia telah meninggalkan alam syahada ini, ruh itu telah melepaskan akan cangkangnya, disitulah dia mengenal, mengetahui hidup yang sebenar-benarnya. Apa maksud dari hadis itu? Bapak Ibu kan pernah bermimpi. Ketika Bapak Ibu bermimpi, pergi ke rumah monde, pergi ke rumah ayah, pergi ke rumah ibu, kepada rumah sahabat dan teman kita. Kita main futsal di sana, mandi kita di sana, main badminton kita di sana. Tapi pada saat kita terbangun dari tidur kita, pada saat itu kita masih berada di tempat tidur. Kita masih berada di pembaringan. Rupanya apa yang kita lihat dan kita saksikan di dalam tidur kita itu belum yang sebenarnya. Hidup kita di alam dunia ini taubahnya sama seperti kita menyaksikan pada saat kita bermimpi di dalam tidur kita. Maka kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Itu maknanya jangan dikatakan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi itu yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, jangan dikatakan mereka itu mati. Ini Allah katakan itu. Wala tahsabannalladzina qatilu fi sabilillahil amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Walakin la tash'urun. Dalam ayat yang berbeda. Jangan kamu kira, jangan kamu sangka bahwa orang-orang yang kamu cintai, ayah bundamu, anakmu, sahabat dan jamaahmu yang sudah meninggalkan alam dunia, meninggalkan dirimu. Jangan kamu kira mereka itu meninggal dunia. Jangan kamu sangka mereka itu mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itulah hidup yang sebenar-benarnya, mereka selalu mendapatkan rezeki daripada Rabb-nya. Walakin la tash'urun. Cuma kamu belum mampu memahami keadaan mereka yang sebenar-benarnya. Karena itulah kehidupan yang hakiki itu Bapak Ibu. Kalaulah kehidupan setelah meninggalkan alam dunia ini adalah kehidupan yang sebenarnya dan kehidupan yang hakiki, itu hikmah dan iktibarnya yang Bapak Ibu bisa ambil. Kalaupun kita senang di dunia ini, bahagia kita di dunia ini, belumlah itu dikatakan senang dan bahagia yang sebenar-benarnya. Jikalau kita ini susah hidup di dunia ini, itu juga belum susah yang sebenar-benarnya. Baru dikatakan kita senang yang sebenar-benarnya, susah yang sebenar-benarnya, setelah kita meninggalkan alam dunia, pada saat ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Kok payah bana, kok sanang bana. Karena itulah alam yang abadi. Itulah alam yang sebenar-benarnya. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, mesti melalui yang hakiki pula. Yang hakiki, yang tidak habis dimakan masa waktu, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di alam dunia inilah kita Bapak Ibu, bagaimana kita benar-benar menelusuri perjalanan diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita tahu seakmal diri. Orang yang telah mengenali akan dirinya sehingga dia tahu seamal diri, maka disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki itu. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Allah pertemukan kita ini menjadi
satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Ini yang disebut namanya keluarga rubani itu. Maka di alam dunia inilah kita sebenarnya mencari seorang murabi yang mursyid. Yang bisa membimbing dan menuntun rohani kita untuk bisa usul kepada Tuhan. Kalau guru banyak Bapak Ibu. Makanya dengan siapapun kita boleh berguru. Tapi pembimbing hanya satu. Yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Maka malam ini Bapak Ibu. Untuk lebih terang dan jelasnya. Kita akan hantarkan bagaimana kita memahami seorang murabi mursyid yang dirinya lebih dekat, lebih kenal dengan Tuhannya. Karena inilah pesannya Allah kepada kita, ya betaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka juga mencari jalan kepada Tuhannya. Siapa yang paling dekat hubungannya dengan Allah? Siapa sebenarnya yang paling dekat hubungannya kepada Allah, yang bisa menghantarkan rohani kita usul kepada Tuhan. Maka untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, ya, kita wajib punya murabi mursyid dalam hidup ini. Kalau kita tidak punya murabi mursyid dalam hidup ini, sulit bagi kita nanti Bapak Ibu. Kita berkumpul dengan siapa nanti? Ya, kata Ustaz Basnami yang saya beko seorang penyang-penyang lale saya di situ. Dak do kawan yang mendampingi di situ lah. Siapa murabi mursyid itu? Ini harus pahami. Murabi mursyid. Murabi ini adalah orang yang membimbing, ya, orang yang menuntun rohani kita. Sedangkan mursyid, ya, adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi murabi mursyid itu adalah seorang pembimbing ruhani yang telah mendapat petunjuk bagaimana kita bisa husul kepada Allah. Karena ini Allah katakan kepada kita, yauman ad'u kula unasin bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat itu nanti manusia ini Bapak Ibu dipanggil sesuai dengan murabbinya, dipanggil sesuai dengan mursyidnya, dipanggil sesuai dengan pembimbingnya, dipanggil sesuai dengan imamnya. Jadi kalau kita tidak punya murabi, kita tidak punya mursyid, kita tidak punya pembimbing, dengan siapa kita akan berkumpul nanti di sana? Ya. Kalau guru banyak, tapi tidak semua guru itu yang bisa dijadikan sebagai murabi mursyid kita. Murabi mursyid itu hanya satu sebenarnya, yang bisa menghantarkan kita kepada Tuhan. Makanya Allah tidak pernah bosan untuk menghantarkan pandangan itu kepada kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Ya. Jadi orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu tentunya para nabi dan para rasul, para aulia ilah dan para arifin. Mereka sebenarnya sebagai murabi mursyid kita yang akan menghantarkan umat itu untuk susul sampai kepada Tuhan. Nah, sekarang mana yang murabi mursyid itu sebenarnya? Lihat. Murabi mursyid itu Bapak Ibu, ya, ada secara zohir dan ada pula secara batin. Jadi zohir batin Bapak Ibu memahaminya. Zohir dan batin. Secara zohir disebut namanya mursyid ruhaniyah. Nih, secara zohir
dikatakan namanya mursyid rohaniyah. Sedangkan secara batin disebut namanya mursyid robbaniyah. Mursyid robbaniyah. Jadi mursyid ruhaniyah itu akan membimbing kita, akan menuntun kita bagaimana kita bisa berjumpa dan bersua dengan mursyid robbaniyah. Karena mursyid robbaniyah inilah orang yang paling dekat sampai kepada Tuhan. Orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi untuk mencari dan menemui mursyid robbaniyah itu jalan yang pertama, temui dan carilah mursyid robbaniyah. Karena dia nanti yang akan membimbing dan menuntun Bapak Ibu bagaimana kita bisa berjumpa dengan mursyid robbaniyah. Karena inilah yang paling dekat kepada Tuhannya. Ayyuhum aqrabu. Nah, sekarang mursyid rohaniyah ini siapa? Nah, mursyid rohaniyah ini ya secara zahir, secara fisik. Inilah yang disebut namanya ya, para nabi. Nah, para nabi Bapak Ibu. Jadi seluruh nabi itu dikatakan mursyid rohaniyah. Orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling dekat mengenal Allah. Makanya siapa nabi itu sebenarnya? Dan berapa jumlahnya? Nah, berapa jumlahnya khalifah nabi itu seluruhnya khalifah? Mesti lupa. Pak Andre, bantu khalifah. Berapa jumlah nabi seluruhnya? 124.000. Jangan lupa tuh khalifah. Nah, jadi nabi ini jumlahnya 124.000. Itu sebagai mursyid ruhaniyah tuh. Yang akan mendekatkan kita, menghantarkan ruhani kita, bagaimana kita itu bisa usul kepada Allah. Nah, dari 124.000 nabi itu, ya, maka yang menjadi rasul sebagai yang terbaiknya, ya, di atas para nabi itu ada namanya rasul. Jadi rasul itu lebih tinggi makomnya daripada nabi, Bapak Ibu. Nah. Berapa jumlahnya Ibu? Nah, 315. Itu makom yang tertinggi daripada nabi itu, rasul namanya. Dari 315 rasul itu, dipilih lagi yang terbaik makomnya. Berapa? Nah, 25. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaik makomnya itu, yaitu 5. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaik. Nah, 1. Siapa yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, sekarang Rasulullah pun sudah wafat. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ya, namun ada pewarisnya. Siapa pewaris Nabi dan Rasul itu? Itulah yang dikatakan ulama. Ulama. Bukan ubaru Bapak Ibu ya. Ya, ada ubaru, ada ulama. Yang takut kepada Allah, yang bisa usul kepada Allah itu bukannya ubaru, tapi ulama. Ya, innama yasallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah
itu adalah ulama, bukan ubaru. Ulama. Ya. Karena dia sudah mampu mengenal dan memahami akan rahasia Allah itu yang sudah tersimpan, terpatri di dalam rahasia hakikat dirinya. Kenapa ulama itu dikatakan namanya warasatul anbiya? Karena Nabi mewariskan kepada ulama itu adalah kulima tauhid ini. Kulima tauhid. Kulima tauhid itu apa tuh bacanya Bapak Ibu? Lafaznya la ilaha illallah. Ini yang diantarkan oleh para nabi dan para rasul kepada ulama itu. Bagaimana kita ini wajib kita itu mengenal Allah. Apanya yang kita kenal? Yang kita kenal itu zatnya. Yang kita kenal itu sifatnya. Yang kita kenal itu asmanya. Yang kita kenal itu adalah af'alnya. Jadi zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu terhimpun dalam satu kelima yang disebut namanya kelima tauhid. Lafaznya adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata. Dan tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini. Tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam. Pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, daging, ruh dan sir. Hanya Allah semata-mata.